Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan masuk DM ke akun Instagram saya yang isinya seperti ini. Nah, saya akan mencoba menjawab melalui video ini. Seperti apa pembahasannya? Simak ya sampai selesai. Indonesia diguncang oleh berita kasus seorang ibu yang mengakhiri hidup anaknya di Desa Tonjong, Kecamatan Brebes. Dilakukan seorang ibu berusia 35 tahun, yaitu Kanti Utami. Upayanya dilakukan kepada ketiga anaknya dan yang satu meninggal, yang dua alhamdulillah selamat. Ini bukan kasus pertama di Indonesia yang seperti ini. Tahun 2014 di Bandung, Dedeh Uum mengakhiri hidup satu anaknya dan hampir juga mengakhiri hidup anak yang lainnya. Tahun 2006 di Bandung juga, Anik Khoiriyah, lulusan ITB, mengakhiri hidup 3 anaknya dengan motif yang sama. Dan mungkin banyak kasus-kasus seperti itu, baik yang terberitakan ataupun tidak. Kesamaan dari 3 kasus ini adalah himpitan ekonomi yang dirasakan terlalu berat, ketakutan anak-anaknya lebih menderita di kemudian hari, kekosongan pada jiwa ibu-ibu ini, rasa tidak mampu, tidak berguna, tidak ada yang mengerti, dan sebagainya. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan pembahasan-pembahasan saya sebelumnya, yaitu mengenai inner child? Apa sih kira-kira yang terjadi pada pikiran mereka? Apa kira-kira yang menyebabkan seorang ibu bisa tega melakukan hal itu? Di dalam otak manusia, ada yang disebut pikiran sadar, conscious mind, dan pikiran bawah sadar, unconscious mind atau subconscious mind. Pikiran sadar biasanya digunakan untuk berpikir, menganalisa, menimbang, mengukur, memahami, dan sebagainya. Inilah bekal kita dalam berinteraksi sosial, menyikapi hidup, dan sebagainya. Sayangnya, pikiran sadar ini tidak sepenuhnya mengontrol diri kita. Ada yang lebih besar dalam mengendalikan diri kita, yaitu pikiran bawah sadar. Persentasenya bisa 80 hingga 90%, bahkan beberapa ilmuwan mengatakan bisa hingga 95%. Artinya, diri kita bisa melakukan berbagai hal di luar kesadaran kita. Pikiran bawah sadar yang 80 hingga 95% ini, kalau isinya negatif, maka di luar kesadaran kita, dia akan menghancurkan kita. Kalau isinya positif, juga di luar kesadaran kita, dia bisa menuntun kita kepada kesuksesan. Pertanyaannya, siapa yang mengisi ruang ini? Tidak ada orang yang mau ruang ini diisi dengan hal negatif. Tapi kenapa ada orang-orang yang tidak bisa mengontrol dirinya dari melakukan hal yang buruk, bahkan membahayakan diri juga orang-orang terdekatnya? Siapa yang memerintahkan itu? Berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, ketiga pelaku yang tadi kita bahas, ibu-ibu yang membunuh anak-anaknya itu, mengatakan adanya bisikan untuk melakukan hal itu. Siapa yang membisikinya? Kenapa begitu kuat dalam menuntun mereka untuk melakukannya? Menurut saya, ini adalah perintah dari pikiran bawah sadar, yang kekuatannya kan bisa sampai 95%. Artinya, pikiran sadar yang hanya 5% itu bagaimana bisa melawan yang 95%? Kenapa pikiran bawah sadarnya memerintah melakukan hal semengerikan itu? Apa isi pikiran bawah sadarnya? Nah, ini yang perlu kita ulik. Siapa atau apa sih yang mengisi pikiran bawah sadar itu? Pikiran bawah sadar terbentuk oleh kebiasaan, naluri pertahanan diri, dan emosi. Kebiasaan yang buruk bisa membuat seseorang secara tidak sadar melakukannya terus-menerus. Kemudian naluri pertahanan diri. Nah, di sini yang perlu kita waspadai. Naluri pertahanan diri bisa memerintahkan hal yang sangat buruk jika emosi bawah sadarnya ada yang salah.
Emosi bawah sadar sering juga disebut tangki emosi. Tangki emosi ini bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, di dalamnya berisi rasa dicintai, rasa aman, dan sebagainya. Kalau isinya negatif, bisa kecemasan berlebih, rasa tidak berharga, tidak dicintai, tidak dimengerti, tidak aman, dan sebagainya. Siapa yang mengisi tangki ini? Biasanya, tangki ini diisi oleh keluarga dan lingkungannya. Orang yang sejak kecil mengalami kekerasan fisik maupun verbal, atau kesulitan-kesulitan yang berat, tidak mendapat perhatian yang cukup, tidak punya tempat berbagi cerita, maka tangki emosinya bisa menjadi sangat negatif, tergantung dari seberapa besar atau seberapa berat yang dialaminya. Pikiran bawah sadar juga bisa menciptakan halusinasi loh. Makanya bisa begitu kuat dalam memberi perintah kepada diri manusia. Pikiran bawah sadar yang terbentuk sejak kecil, bersemayam di dalam diri seseorang, itulah yang disebut inner child. Anak kecil di dalam. Anak kecil di dalam diri. Jadi hati-hati dengan inner child. Jika terlalu negatif, dia bisa memerintahkan kita untuk melakukan hal yang baik menurut dia, pertahanan diri bagi dia, tapi sangat mengerikan menurut pikiran sadar. Apa yang harus dilakukan jika diri kita merasa ada yang salah dengan inner child kita? Atau jika orang terdekat kita memiliki inner child yang bermasalah? Ikuti terus video-video saya. Insya Allah akan ada pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana mengatasi inner child di dalam diri atau membantu mengatasi inner child pada orang terdekat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.